Napatapsimulat na kami tayo mana, nakapagpus na ulit ka lang pati sumapapus na nagkakamit na nagkakamit liwan na, nakapagpasimulat na kapag-kapag na mikili nagkakamit po na, wala na halat na naman nikitin na nagmatama na inagad mahusikan na, napakas ang ikapat ang iyong nilaupat na, ang iyong mga pinatlaw na. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta seluruh rombongan dari Kupang, terima kasih sudah berkesempatan hadir di Manikin. Yang sama kami hormati Bupati Timur Tengah Selatan beserta seluruh rombongan dari SOE, Majelis Sinode Kimit yang hadir, Wakil Sekretaris, dan singkatnya Bapak Ibu yang sama kami hormati, syukuran pembangunan gedung gereja atau gedung kebaktian Jemaat Gemit Nek Mesek Manikin hari ini, yang mana dapat kami gambarkan sedikit bahwa gereja ini berdiri dari kurang lebih tahun 1980 dan panitia baru dibentuk dalam 2 bulan terakhir. Saudara, dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian ini. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Ibu saudara, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Mau jadi orang mana? Yakin? Yakin bisa jadi orang Samaria? Betul-betul yakin? Kalau saudara yakin jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Mau? Tapi namanya saudara pun kerinduan saja, tidak mau. Laranglah kerinduan itu. Saudara-saudara, kisah ini dimulai dari tampil seorang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus kasih tahu, engkau kan ahli Taurat, engkau akan tahu apa yang tertulis di sana. Dia jawab dengan sangat baik. Dia jawab dengan sangat baik. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Yesus bilang, apa itu benar? Lalu dia bertanya, untuk membenarkan dirinya dia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini, supaya kemudian perumpamaan ini dilihat sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Adalah seorang turun dari Yerusalem Yeriko. Adalah seorang turun dari Yerusalem Yeriko. Perjalanan ini tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km, tapi jalan menurun yang berliku-liku, berbatu-batu lepas, lebih parah dari yang kita turun tadi itu. Tidak ada orang tinggal di situ. Dia kira-kira ada 400 feet di bawah permukaan laut, dan sudah pasti kalau ada orang merampok dia di situ, tidak ada yang bisa tolong. Berteriak bagaimanapun tidak ada yang bisa dengar. Tapi rupa-rupanya ini orang mungkin sedikit kesasar dan dia ada di situ. Dia dirampok. Pembacaan tadi kasih tahu, dia bukan saja dirampok, dia dipukul hampir mati di situ. Dalam keadaan sekarat itu datanglah seorang imam. Ini imam tolong ke tidak? Ini imam tolong ke tidak? Tidak tolong. Makanya tadi saudara tidak mau jadi imam itu toh. Imam apa, orang ada susah di situ dia tidak tolong. Tapi juga jangan cepat-cepat. Kenapa? Imam di Bait Allah itu banyak sekali. Ada yang sudah ditabiskan menjadi imam tidak pernah melayani karena artinya panjang sekali. Lalu katakanlah imam ini akan dapat jatah pelayanan di Bait Allah. Dalam perjalanan menuju Bait Allah, dia ketemu orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Kalau saya tergantung. Siapa dulu yang kena rampok? Kalau dia janda muda, saya pasti tolong. Saya.
Tapi kalau dia nenek tua, saya akan biar nenek. Mungkin ini jalan Tuhan. Ya, kira-kira. Tapi saudara tolong, saudara luar biasa. Saudara luar biasa. Lalu datanglah seorang Lewi. Ini orang Lewi tolong ke tidak? Ini orang Lewi tolong ke tidak? Tidak tolong. Makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu, Pak. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu adalah keluarga dari para imam ini. Satu suku yang dipisahkan secara khusus. Yang dia pun tugas adalah urus itu bait Allah. Tiap-tiap hari orang Israel ada di bait Allah, melaksanakan sejumlah hal yang perlu mereka lakukan di sana. Aktivitas ibadah mereka. Jadi dia bekerja tuh urus itu supaya orang datang nyaman kerja, berdoa baik di situ. Dia dalam perjalanan ke situ ada seorang yang dirampok, dipukul hampir mati. Kalau saudara orang Lewi itu, saudara tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Ya, kalau saya tergantung lagi. Ini kita ini harus lihat-lihat dulu. Terakhir datanglah orang Samaria. Orang Samaria itu tolong ke tidak? Ya, makanya saudara kepingin jadi orang yang baik hati itu kan. Saudara rindu untuk menolong. Tapi hati-hati karena kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu yang serius. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria. Padahal domba saudara baik-baik, sama-sama keturunan Yakub. Tapi setelah Salomo mati, ini dong mulai baku rampas kerajaan. Siapa yang harus pimpin ini kerajaan? Ini yang membuat orang bertengkar dan berkelahi. 10 suku terbagi ke utara, 2 ada di selatan. Mereka bertengkar soal politik, berkelahi. Sampai waktu Yesus datang, belum terlalu lama dong kerja, belum terlalu lama dong berkelahi. Kira-kira 700 tahun. Dong bertengkar 700 tahun. Tetap mau jadi orang Samaria kok? Tetap. Ibu pendeta sudah bilang tergantung lagi kembali. Ya, tidak apa-apa lah. Ya saudara-saudara, bahkan apa yang disentuh oleh orang-orang Yahudi itu, oleh orang Samaria, dianggap najis oleh orang Yahudi. Ini bakalai macam apa sampai model begini. Tapi ini orang tolong. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dia melakukan kira-kira 7 hal. Yang pertama, dia ambil alkohol, dia ambil anggur, dia siram di luka-luka orang itu. Dia ambil alkohol, dia siram di luka-luka orang itu. Rupa-rupanya ini orang Samaria, ini piman mana dia bawa anggur. Di sini ada yang jalan piman mana bawa anggur? Ada. Oh, rupa-rupa itu orang Samaria itu. Saya pun juga ada sedikit di otot itu. Kita orang Samaria ini. Wah, luar biasa ya. Di Naukaya juga ada ya. Oh, itu pasti Famanove itu. Saya yakin itu. Oke. Tapi untuk melakukan hal ini saudara bisa kok. Ambil anggur, gosok di luka-luka orang itu. Bisa? Bisa. Kedua, dia ambil minyak dan dia gosok di luka-luka orang itu. Bisa? Kemungkinan besar ini minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 hal ini diperlukan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang, tahan sedikit tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jancalan itu. Tidak mungkin dia bilang begitu. Dia bilang, tahan sedikit. Begitu ya. Di sini bisa kok kerja ringan dengan begitu. Bisa kok. Mantap. Yang ketiga. Lalu dia ambil kain, dia balut luka-luka orang itu. Bisa? Mantap. Wah, orang di sini memang terlalu. Ini orang Samaria semua ini. Nah, yang keempat ini menarik. Saya renungkan yang keempat ini berulang-ulang. Dia ambil ini orang yang tadi sudah dia tolong ini. Dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya. Itu hari suada oto? Itu hari suada? Pick up suada? Trek? Oto proyek dong? Belum ada. Berarti dia punya angkutan itu keledai. Dia punya alat transportasi itu keledai. Ini yang saya renungkan tidak habis-habis. Kenapa? Saya kalau bawa oto dari Kupang datang ke Soe,
Kalau ketemu orang di jalan dong bakal bertengkar, untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong. Oh, saya pendeta. Tapi itu pertolongan kemudian jadi soal ketika orang banyak yang ikut tolong itu dong lihat saya agak lama. Dong lihat saya agak lama. Terus dong bilang begini, Bapak, bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pu otot. Oh, itu saya pikiran itu. Saya mau tanya, kalau saudara ada otot dan ketemu orang susah di jalan, itu orang mau dibawa ke rumah sakit, bisa muat di saudara pu otot? Bisa? Yang paling banyak bilang bisa itu kan dia belum ada otot. Iya, ini kan dia belum ada otot. Sebab kita ini kalau sudah ada otot, kau suci bagus-bagus, itu istri sana naik lepas sendal. Ya, tapi sudahlah, namanya saudara orang mau jadi orang Samaria ini ya, memang saudara terlalu luar biasa. Dia muat di keledai tunggangannya keempat. Yang kelima, lantas dia bawa ke rumah penginapan. Dia bawa ke rumah penginapan. Jadi bayangkan saudara, dia bawa ini orang, dia taruh di bahagia 2. Bisa? Yang Samaria belum bisa. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu jadi orang Samaria. Saudara mulai turun perlahan-lahan, saudara pun semangat untuk jadi orang Samaria. Wih, bayangkan kalau dia taruh di situ, di mana lagi? Bahagia 2 baru dia tidur tahan di Cahaya TTS. Lihat. Kelima keenam, Alkitab mencatat, dan dia merawat orang itu. Dan dia merawat orang itu. Dia bukan salah taruh, tapi dia merawat. Pasti dia cek ini orang, dia masak bubur, pagi-pagi dia ketok pintu. Om, ya, masih hidup. Dan dia cek ini orangnya ada apa tidak. Dia merawat. Bisa? Hai, saya lihat saudara makin redup ini. Wih, ini mau jadi Samaria sulit sekali ini kalau begini. Ketujuh, lantas dia ambil uang 2 dinar, dia kasih kepada pemilik penginapan itu. Dulu kerja 1 hari dibayar 1 dinar. 1 dinar upah kerja 1 hari. Itu berarti kalau 2 dinar dia kasih kepada pemilik penginapan itu, dia pun upah kerja selama 2 hari dia kasih untuk kepentingan orang susah. Bisa. Wih, ini mulai berat ini. Wih, rame. Iya kira. Bahkan dia bukan saja kasih 2 dinar. Dia bilang begini, tolong urus ini orang. Pakai saja yang 2 dinar. Kalau ternyata yang kau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wih, ini serius ini. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita mulai merenungkan. Kita bawa sampai soal peletakan ini. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan saya, bukan saudara, bukan kita semua yang ada di sini. Seperti apapun kita mau jadi orang Samaria, kita tidak akan jadi. Kenapa? Karena orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang Samaria itu ialah siapa? Tuhan Yesus. Dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Membaca ini dalam konteks Palestina menjadi jelas. Yerusalem itu disebut kota kudus. Oh, Yerusalem, kota. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Ini kota kudus ini. Dia turun ke Yeriko. Dia turun ke Yeriko. Kalau kita baca kitab Yosua kita tahu, Yeriko itu kota terkutuk. Orang Samaria ini turun dari Yerusalem kota kudus itu ke Yeriko kota terkutuk. Ini sebuah metafora, sebuah gambaran yang ingin menggambarkan Yesus itu datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawat payah. Perjalanannya adalah perjalanan Via Dolorosa, penuh sengsara. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu dia berjumpa dengan satu orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dibunuh hampir mati. Siapakah orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah kita semua.
Tidak mungkin dalam keadaan susah sengsara itu kita bisa ditolong oleh siapapun. Oleh imam tidak bisa. Oleh orang Lewi tidak bisa. Dibutuhkan orang Samaria. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita lihat yang berikut ini. Setelah dia merawat orang itu, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan itu. Yang oleh bilur-bilurinya dia menjadi sembuh. Sekarang Tuhan bawa titip di rumah penginapan. Bukan saja dia titip, tapi dia kasih tahu. Uruslah ini orang sehabis-habisnya. Jika kalau nanti engkau belanjakan lebih dari ini. Kalau engkau membelanjakan lebih dari ini. Ada 2 dinar yang dia titip. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara tahu dia pemaknanya. Dia pemakna sederhana. Gereja yang tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di situ, gereja itu tidak diberkati. Tidak diberkati. Pak, tapi dong kolekte banyak. Iya, nanti tiap hari dong bakal lagi gara-gara kolekte. Di Nakaya juga ada. Jadi orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, mereka harus diurus sehabis-habisnya. Oleh rumah penginapan itu. Karena itu dalam kaitan dengan itu, maka ada 2 hal. Yang pertama, rumah penginapan itu harus menjadi tempat yang baik. Tempat yang baik ini bukan sekedar bangunannya saja yang baik, tapi dengan pelayanan yang baik. Karena orang-orang yang tadi sudah diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, Tuhan titip di situ. Saudara mau Tuhan titip atau mau memang di waktu rumah? Separuh ini, saya mau tanya saudara loh. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga, yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Hanya Pak Gu, biar lain di mana saya lihat yang lain bahaya ini. Ada separuh ketika saya tanya mau pergi sekarang, Bapak, anak dong masih kecil. Belum lagi pembapak model begitu. Karena itu saudara-saudara mestinya di tempat ini, di rumah penginapan di mana dititipkan, rumah itu harus jadi rumah yang baik. Sekapur Siri, Bupati Timur Tengah Selatan. Baik, salam semua. Sekali lagi salam. Yang paling belakang baju kuning itu dengan sebut suara kau salam. Baik, yang saya hormati Bapak Gubernur dan rombongan dari Kupang, ada pimpinan SKPD, yang juga saya hormati Bapak Wakil Bupati, dan juga pimpinan DPRD dan pimpinan SKPD yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, Bapak Yandri, Mama Rambu, dan Ibu Pendeta Nule. Kita semua yang hadir, Bapak Camat, Bapak Desa, jemaat Tuhan yang hadir, dan juga yang mengisi liturgi itu dari Kupang, yang juga saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir bersama. Hari ini Bapak Gubernur hari yang kedua bersama dengan kita di sini. Oh ya Bapak Wakil Ketua Sinode atau Wakil Sinode yang juga kami hormati dan kami kasih. Hari kedua Bapak Gubernur di sini, kemarin masalah peletakan batu pertama, peresmian gereja, dan juga kemarin ada mengisi acara di Serbaguna. Itu gerakan kebangunan rohani yang berulang tahun ke-56. Oh ya teman-teman dari
yang hadir dari kantor agama. Bapak Ibu, kehadiran Bapak Gubernur di sini memotivasi kita, karena saya lihat bangunan ini 2 lantai cukup mahal, tapi Bapak Gubernur dan panitia nanti teman-teman jangan bangun dulu, nanti saya kirim tim teknis Bapak Gubernur untuk bantu, karena dari struktur ini 1,3 miliar nanti lebih mahal. Ya teman-teman teknis akan bantu. Yang berikut sehubungan dengan pelayanan di sini, saya juga terima kasih Bapak Klasis Jawa Timur. Pelayanan di sini cukup baik, sudah berjalan baik, tetapi saya titipkan jaga kebersamaan. Ya, kebersamaan harus dijaga, karena ketika kita membangun, setan juga ikut korek. Setan ikut korek begini. Ini kalau bendahara yang pegang uang, ini hari dia beli kredit motor 1, besok jadi soal. Jadi bagi bendahara, kalau orang pegang uang, saya berharap kalau mau rencana beli motor, beli dahulu. Jangan beli belakangan, nanti jadi soal. Akhirnya timbul perpecahan. Jadi dengan kondisi ini saya berharap untuk jaga kebersamaan. Dan bangunan ini karena ya cukup mahal nantinya dan membutuhkan waktu. Bapak Gubernur lagi 2 tahun menyelesaikan tugas pengabdian di daerah ini. Kalau Bapak Ibu bertekad, karena Bapak Gubernur yang letakkan batu pertama, beliau resmikan juga baik. Setuju kok? Setuju kok? Ini setuju kayaknya kurang semangat ini. Jadi kalau setuju, mari kita membahu. Saya di pemerintah daerah juga tidak tutup mata untuk pembangunan ini, tetapi juga harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi Bapak Camat, Bapak Desa tolong dukung, karena bangunan ini sekali lagi cukup mahal. Yang berikut, saya sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur hadir bersama dengan kami di sini, memberikan motivasi untuk kami semua. Semoga dengan kehadiran Bapak Gubernur, bangunan ini bisa selesai dengan baik dan juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan jemaat Tuhan yang ada di sini. Terima kasih kepada semua pihak panitia yang menyiapkan acara ini. Hadirkan Bapak Gubernur sangat gampang. Apalagi Bapak Pendetian Rimanowa ini susah sekali. Susah. Kalau Bapak Gubernur sekarang orang soal mau lihat di YouTube saja. Sekarang ini orangnya sudah hadir di sini bersama-sama dengan kita. Tapi tadi contoh semua keluarga Manowa, ada keluarga Manowa bilang tadi belakang bilang amnasit nemen inhari suke osan kotong. Jadi dengan kehadiran Bapak Gubernur bersama-sama dengan tim, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan salam. Selanjutnya, sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu, boleh kita tepuk tangan untuk kebersamaan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita cintai Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan. Masih Bapak berdua kok? Masih Bapak ya? Bagus. Masih Bapak ya, kita berdoa untuk tetap baik. Yang mewakili Sinode Gemit, pimpinan DPR dan seluruh wakil rakyat yang hadir dari Timur Tengah Selatan, pimpinan OPD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dan staf khusus Gubernur, ada Dr. Steph dan Pak Tony Jogo, dan semua hamba Tuhan, ketua klasis
Abanuban Timur ya. Oh, Soe Timur. Pak Ketua Klasi dan seluruh hamba Tuhan yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa ada di tempat ini. Itu paling utama karena banyak orang yang tidur malam tidak sempat lihat pagi. Ada orang lihat sinar pagi tapi tidak sempat lihat sinar tengah hari. Dan kita bersyukur buat itu. Bapak Ibu semua, membangun itu ada pesannya banyak di sana. Pesan pertama, budaya pengetahuannya maju. Yang kita bangun rumah ibadah itu bukan rumah Tuhan saja. Pesan bahwa ikut Tuhan itu kerja-kerjanya orang datang lihat sebangga lihat itu tempat. Lihat gedungnya saja orang mau ikut tiru itu gedung. Karena hasil karya intelektual anak-anak yang mengikuti Tuhan. Jadi kalau bangun rumah ibadah itu ke dia bengkok kiri kanan, itu berarti memang bukan kualitas anak-anak Tuhan. Tuhan pintar kok bodoh? Pintar toh? Nah kalau ikut harus pintar toh bodoh? Nah pintar. Jadi kalau bikin begitu nanti orang bilang Tuhan yang mana yang sembahin. Jadi karena itu kita lihat bahwa membangun itu selalu pesannya. Ada pesan kualitas pembangunan dan pesan kualitas budaya. Peradaban di sana dilihat pesan itu. Jadi kalau bangunan ini nanti orang lihat, ini bangunan udah bikin karena mana aku sampai jadi begini. Ya orang nanti lihat, hai, ini bikin begini semua juga bisa. Jadi saya harapkan kita lihat bahwa kalau pergi ke Eropa, hari ini memang orang tidak lagi gereja di dalam, tapi gereja tetap penuh. Bukan untuk kebaktian, tapi orang datang lihat untuk bagaimana sebuah konstruksi ilmu desainer, ilmu yang bagaimana ditunjukkan membangun sebuah rumah ibadah itu betul-betul sangat memberikan manfaat. Bukan saja orang bisa nyaman beribadah di dalam, tapi lihat saja orang ingin untuk datang untuk foto dan mencari tahu bagaimana cara membangun rumah ibadah ini. Karena itu ada rumah ibadah di Eropa, ada yang sudah bangun 200 tahun belum selesai sampai hari ini. Di Spanyol, di Barcelona ada gereja yang sudah bangun 100 tahun lebih belum selesai sampai hari ini. Karena mereka selalu menunjukkan dari zaman ke zaman, dulu zaman teknik sipil dan arsitek seperti ini, sekarang teknik sipil dan arsitek sudah maju seperti ini, kita bisa mampu memperbandingkan bagaimana ilmu dan pengetahuan itu dapat diwujudkan dalam karya-karya nyata. Karena itu saya lihat ini gambar ini gedung ini bagus juga, bagus. Tapi dulu mungkin waktu bikin di Semau tahun 1915 itu bagus. Tahun 1915 kalau ini model kayak begini, kalau taruh di Semau bagus. Kalau 2021 kurang baik. Bagus mah bagus dulu yang dulu di sana dulu. Jadi tadi Pak Bupati saran itu baik juga itu. Karena itu kita tidak boleh hanya bikin rumah asal jadi. Kalau kumpul uang rame-rame, kalau bikin rumah sendiri bikin suka ke uang pas-pas. Tapi kalau ada kumpul, apalagi rumah itu rumah bersama, bikin bagus sendiri. Supaya kalau orang lihat bahwa bekerja bersama itu model kayak begini. Dan saya harapkan karena kontur tanahnya sudah begini, ada yang periksa tanahnya tidak waktu itu? Ada kok? Sudah ya? Nanti PU tolong periksa tanahnya, bagaimana dia punya rentan dan segala macam terhadap hujan dan yang lain-lain. Begitu hujan air mengalir pada sudut yang mana, dihitung betul, tampung yang baik. Jadi kita merencanakan pembangunan ini nanti kalau jadi dia ramah lingkungan. Airnya tertampung dengan baik, airnya pakai untuk siram tanaman di situ, selalu usah pakai air dari mana-mana. Musim hujan datang, seluruh air yang mengalir masuk ke dalam lubang itu. Kita ini air kurang, tapi kalau musim hujan kita jarang punya air. Sinodes sudah memberikan
program yang luar biasa tanam air itu. Itu program masih ada kok, Pak. Nah, itu rumah ibadah yang bangun ini ada siapin air kosong nih. Nah, itu harus menjadi perencanaan lanjut. Karena nanti kan harus atur dia punya taman yang bagus. Kita punya kalah adalah kita rumah gereja kurang taman. Kurang air, kurang taman. Mungkin ada orang lagi gubernur ini bikin gereja buat masuk gereja, bukan pilih itu taman. Masuk surga pembayangan sahabat tuh kosong. Surga tuh terasa dia pun taman bagus memati. Makanya tadi Pak Pendeta tanya mau pilih daluan surga. Dan mau pilih apa baik barang bagus kosong. Nanti kalau son bagus kau protes, kau ikut setengah mati, kau kira bagus. Kalau dia bagus bilang, baik, so betul untuk percaya jadi bagus, barang bagus betul. Karena itu saya ingin agar desainnya, kalau boleh saya setuju dengan Pak Bupati tadi, tolong kita letakkan batu pertama, mari kau diskusi, kirim 1-2 orang untuk kita diskusi dia punya model. Kemarin saya ada di kota Soe, saya suka ya itu gereja. Apa namanya, pembangunan rumah ibadah Efata ya. Efata yang baru, saya lihat desainnya sedikit saya rubah sedikit saja yang desain Nona Cantik satu, saya rubah sedikit dia punya plafon karena saya lihat plafonnya dibuat bergerongga. Kalau berongga berarti sound systemnya harus pakai mahal. Kalau enggak nanti sound systemnya feedbacknya luar biasa. Makanya saya minta untuk dirubah sedikit. Dan ini akan melatih kita untuk punya ahli-ahli arsitek yang bagus ke depan. Dengan kita saling mengkritik, saling ini, lama-lama arsitek itu top-top semua. Kita punya gedung hebat, resort-resort yang termahal di dunia. Ada di Sumba itu satu malam tinggal bayar 100 juta lebih. Satu malam. Tinggal itu apa namanya villa. Tapi yang desain bukan orang NTT. Desainnya orang Jerman. Nah, kita harapkan ke depan para desainer itu juga memberikan desain-desain terbaik. Latihannya mana? Di rumah-rumah gereja begini. Orang Eropa tuh hebat-hebat tuh karena mereka dipercayakan untuk buat desain. Waktu membangun rumah ibadah, dilombakan. Desainernya dilombakan. Pilih desainer terbaik. Desain terbaik lah itu yang mereka ambil. Mulai dari tamannya, airnya, gimana lingkungannya, gerakan alam begitu, umpama bencana macam apa. Dia bertahan dapat bencana macam apa. Itu semua dihitung semua. Orang tanya, wih itu kalau itu mahal. Ya memang, kerja bersama. Kalau kerja bersama, kalau dia bunyi 10 miliar, biasa. Asal jam bangun gereja satu meter, beribut dia bikin 1 meter. Itu dengan kios saja bikin gereja. Itu yang tidak boleh. Bangun sekali semua di situ. Kalau beribut, pisah sah. Lo yang jam 7, beta yang jam 9. Tak usah keluar itu rumah. Bikin pendeta masing-masing sudah apa, tapi tetap di situ. Lo jam berapa? Kami jam 9 sampai jam 11. Oh, nanti kami ambil sore. Jadi jangan keluar. Nah kita ini terbalik. Kita bikin rumah bagus-bagus, bakalai dia bikin satu kios sepotong di situ dan semulai pukul tangan, pukul kaki itu. Bahaya, salah juga. Cuma maksudnya kalau keluar berguna. Jadi kalau hanya menyanyi, tetap itu gedung bagus itu. Itu sah. Jadi saya pikir ini perlu ada sebuah revolusi berpikir kita untuk kita tetap nyaman di dalam sebuah desain yang sangat bagus. Saya setuju untuk bangun rumah ibadah itu yang mahal, betul. Jadi kita jangan takut, kalau 1 miliar itu tidak mahal. Kerja sama-sama, ada gubernur, ada bupati. Bila perlu jangan tunggu, bila kerja terus sampai dia jadi. Bikin besar sekaligus, bagus sekaligus. 20 miliar, 50 miliar ini gedung, boleh. Gimana caranya selesai? Nomor 1. Pemerintah seperti saya, dan Pak Bupati, bersama gereja, dan jemaat di sini, membangun ekonominya. Di sini yang paling banyak profesinya apa? Petani. Kepala desa di mana kepala desa? Bapak desa. Petaninya apa itu? Jagung padi. Jagung berapa hektar di sini yang bisa tanam jagung? Bukan baru-baru. Maksudnya kalau yang tanam ini berapa bisa kita tanam lagi berapa hektar? 20 di tahun. Oke, koordinasi dengan siapa? 20 hektar itu. Pertanian mana? Kuatnana, kecamatan. Mana Pak Camat? Kecamatan berkoordinasi dengan siapa? PPL. PPL kabupaten atau provinsi? Kabupaten. Nanti Pak Bupati 20 hektar
bisa urus sendiri kok, perlu ada dari provinsi. Hah? Oh, bantu terima kasih. Kalau itu saya bisa bantu. Karena dasarnya terima kasih, bukan perlu. Kalau 20 hektar terasa bupati sendiri bisa. Tahun lalu kita dibantu Pak Bupati, Pak Buk, jadi ada DJPS panen di sini, Pak. Panen di sini. Iya. Baik. Masih kurang lahan kalau musim hujan itu yang perlu tanam berapa luas? Pak Kepala Desa? Kira-kira masih kurang berapa? Kalau kita perlu, kalau hujan datang ini hari, kota perlu tanam berapa luas? Untuk ini tahun Bapak 15. 15 hektar. Sisa ada berapa? Yang kosong masih berapa? Kosongnya 25 hektar ya Bapak. Semua untuk tanam, semua total, semua satu tanam jagung ini berapa hektar di ini, desa ini? Kalau untuk lahan kering itu Bapak sampai Soal paruh lahan kering, kalau hujan turun datang itu kota bisa tanam di berbanyak hektar. ratusan hektar Bapak. Ratusan ini 900, kok 700? 150 itu ada Bapak. 150 ada. Iya. Lalu kita tolong bantu lihat ya. Lihat 150 hektar. Itu dari dusun A ke dusun B Baik. Bapak. Nanti tolong lihat ini. Apalagi saja kalau umpama tipu-tipu lupa bawa ke saya. Siap Bapak. Oke, baik. Nah, maksudnya begini. Kalau intervensi pemerintah kepada profesi-profesi jemaat yang juga ada rakyat, sehingga nanti kita bersama-sama untuk membangun rumah ibadah ini. Jadi caranya begitu. Kalau umpama rakyatnya setengah mati baru tetap main kasih terus, bagaimana dia hidup? Ini kan sebuah sirkulasi kehidupan yang akan membangun rumah ibadah ini lewat intervensi daripada pemerintah. Peternakan ada tidak di sini? Ternak apa di sini? Sapi babi Bapak. Oh, nanti tolong lewat di sini Pak Tony untuk bantu dengan peternakan untuk intervensi berapa yang perlu di sini untuk dilihat agar ini daerah ini bisa kita dorong maju. Karena intervensi bukan apa, karena ini kepentingan selain masyarakat ini bisa tumbuh, mereka bisa bangun gedung gerejanya dengan baik. Karena itu menurut saya lebih baik duduk baik, ada Pak Bupati di sini, rencanakan ulang ini gedung, sudah kita letakkan batu, letakkan sudah. Tapi mari kita bikin sendiri baik, kasih rapi sendiri, betul. Jadi kalau umpama dia jadi, dia menjadi contoh bangunan yang orang mau datang di sini bukan saja bergereja, tapi orang juga ingin foto gedung, kasih tunjuk kita mau pintar ya orang. Jadi kalau gedung jadi di ini indah, tamannya bagus, air mancurnya bagus, listrik sudah masuk sini ke belum? Ah, listrik sudah masuk. Dua dusun yang terisolasi 390 AKK yang belum masuk Bapak. Dusun BC. Tulis sebentar nanti kasih, nanti saya bilang. Makasih Bapak. Terima kasih. Jadi kita siapkan yang baik supaya kalau besok orang datang masuk rumah ibadah itu berdoa pun tenang dan dia juga memberikan pesan kualitas kerja bagi orang lain. Jadi itu pesan-pesan kualitas, pesan-pesan manusia-manusia yang peradaban maju, pesan-pesan manusia dengan peradaban pendidikan yang luar biasa. Itu pesannya begitu. Jadi jangan kita hanya asal kerja saja. Yang penting jadi, jangan. Itu kita sedang mempermalukan diri sendiri. Tipikal orang kalau kerja seperti itu tidak cocok. Di Nusa Tenggara Timur harus mulai kita kerja, orang lihat kagum akan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang orang datang lihat bilang, biasa saya. Ini di sana lebih baik. Kemarin saya suka ada ibu satu kami diskusi dia bilang, Pak Bupati, Pak Gubernur, mohon maaf kalian berdua kalah dengan Jawa Timur. Betul. Apa yang mana kami kalah? Kebersihan Pak Gubernur. Oh iya betul sudah. Itu ibu benar. Kami memang mas bodoh di situ. Ya Pak Bupati, itu kan mas bodoh. Mulai dari kota dia bilang, saya turun datang di Amnatun, mulai turun di Eltari. Saya jalan mulai dari kota Kupang masuk sampai Soe, kotor mati. Saya mau minta parang kalau saya potong kas bersih supaya itu orang datang lihat jangan lihat kotor-kotor. Suka itu ibu itu. Hai kali ibu, mungkin ada 1000 ibu di ini timur begitu mengkali potong susun kotor lah. Daripada gubernur yang pilih puntung rokok, gubernur yang pilih bekas aqua. Suka lihat itu bak sampah di situ.
Itu ciri khas manusia-manusia yang sayang Tuhan. Orang bersih itu, bersih mulai dari lingkungan, bersih hati, bersih itu betul sudah. Karena itu kalau mama semua begitu, pendeta sudah perlu lah. Semua bersih. Nah. Tidak perlu karena kotor-kotor ya. Datang ke bersih ambil sangkotong. Jadi saya pikir kebersihan kemarin ibu itu, saya surprise bahwa ada seorang ibu di Amnatun. Maka ini ibu yang omong tentang kebersihan. Itu sesuatu yang saya pulang dari situ tuh saya, oh my God, ada seorang ibu di desa mengkritisi gubernur dan bupatinya tentang kebersihan. Saya bilang itu ibu punya kemajuan luar biasa betul. Itu hebat itu. Jadi kadang-kadang kita menganggap kebersihan itu hal yang sangat sepele. Masuk gereja, di depan puntung rokok banyak memati. Bergas aqua tapo ada situ kiri kanan, dong masuk di dalam. Maka menurut dia bersih itu di dalam, di luar son usah.